Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak sehat, Pak? Sehat ya. Bapak ridho jadi kelompok minoritas? Tidak apa. Ya, hari ini judulnya apa? Ayun. Maksudnya di ayun-ayun gitu. Mana panitia teh? Apa maksud ayun? Apa? Keheula panitia mana sahan mau bikin judul? Apa ayun keluarga? Oh, mengajak keluarga untuk masuk surga. Kumaha tatangga? Ya, sebenarnya semua orang itu harus saling mengajak dalam kebaikan. Tapi memang lingkaran yang paling pertama harus lingkaran terdekat. Jadi lingkaran terdekat itu bisa menjadi lahan ibadah paling utama, tapi bisa menjadi sumber ujian yang paling utama. Saya ulang ya, hulang-hulang. Jadi lingkaran pertama itu kan keluarga, bisa menjadi lahan ibadah paling utama, atau bisa menjadi sumber ujian paling utama. Sekarang kalau ibu diuji dengan tetangga, sehari berapa kali sih ketemu tetangga? Misalnya tetangga ibu teh bikin ibu sebel ya, omongannya suka nyelekit, kelakuannya suka bikin masalah tetangga tuh. Dalam sehari nggak mungkin 24 jam Anda ketemu dengan tetangga. Tapi kalau Anda kesel sama suami, pagi Asep ya, kan suaminya Asep Saipudin. Asep. Siang Asep Dewa. Sore si Asep Dewa. Malam Asep. Keur tidur ningali Asep Dewa. Kalau suami ibu namanya Asep, kalau yang satu kan suaminya teh Wawan Irawan. Pagi ketemu Wawan, siang ketemu Wawan, malam ketemu Wawan. Jadi ternyata ujian terberat adalah lingkaran pertama dalam keluarga. Tapi lahan ibadah pertama juga lingkaran keluarga, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana keluarga itu bisa bareng-bareng masuk ke surga. Coba Anda lihat surat Ar-Ra'd ayat 23. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 23. Sudah ditemukan? Oh belum. Cari atuh ce. Surat ke-20, Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23. Surat 13 ayat 23. Ya. Saya ingin menunjukkan kepada ibu dan bapak bahwa kita ini bisa bareng dengan keluarga di dalam surga. Bisa bareng loh Bu. Ibu kita bisa bertemu dengan ayah bunda, kakek nenek, suami istri, anak-anak, cucu, mantu. Bisa bareng di surga. Tapi ada syaratnya, soleh. Jannatu adnin, coba perhatikan. Yang bawa Al-Quran, sudah ditemukan? Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Waman solaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim, pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Coba ibu bapak perhatikan. Mereka masuk ke dalam surga bertemu dengan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh yang ada di dalam surga? Ternyata itu nenek moyangnya, pasangan hidupnya, anak cucunya. Lalu
setelah mereka bertemu di dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke semua pintu surga. Lalu apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat untuk Anda semua. Bima sobartum. Karena kalian waktu di dunia sabar. Jadi Bu, menurut ayat itu kita semua bisa apa? Bisa bertemu di surga. Kita semua mudah-mudahan dipertemukan di surga. Tapi ada syaratnya, bima sobartum. Kamu harus sabar. Sabar jadi istri, jangan banyak menggerutu. Lihat ke sini Ari lagi dinasehatin teh sok jadi nunduk. Sabar jadi istri, jangan suka banyak menggerutu. Sabar jadi suami, jangan suka menggerutu. Sabar jadi ibu, jangan suka menggerutu. Nikmati saja. Kalau anak belum soleh, ya Allah ampuni saya belum bisa mendidik anak saya. Itu benar bagus? Benar salah? Benar, benar. Ya anak belum soleh, ya Allah ampuni saya belum bisa mendidik anak. Boleh jadi karena ilmu saya gak cukup, bimbing saya ya Allah. Gak ada menggerutu, tapi curhat kalau anak gak soleh teh. Gitu. Ibu datang ke pengajian, bapak datang ke pengajian, mengerti yang dijelaskan oleh penceramah, alhamdulillah. Nggak ngerti, ya Allah bukakan keran-keran ilmu untuk saya. Ya Allah bukakan, berikan ilmu kepada saya, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa saya amalkan. Kalau Anda belum mengerti teh, ngedoa oleh mah. Dasar penceramah teh ngomong teh jelas naon sih. Ini teh ngomong apa sih? Ya, ini nggak jelas, udah 1 jam nih, nggak jelas tuh ngomong apa. Jangan menggerutu, sudah, ya kan gitu. Saya lagi cerita apa Bu? Pak, saya lagi cerita apa Pak? Kita bisa bertemu di surga. Dengan ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan hidup, anak, teman bisa bertemu. Tapi menurut ayat itu kata malaikat salamun alaikum bima sobartum. Selamat Anda masuk surga karena Anda sabar. Nah ternyata di dalam Al-Quran juga keluarga itu memang belum tentu ideal. Dan memang kadang Allah memberikan ujian dengan ketidakidealan. Saya kasih contoh. Di Quran kan ada keluarganya Fir'aun. Fir'aun itu orang yang zolim, jadi simbol kekufuran. Dan puncaknya dia mengatakan aku Tuhan kamu. Tapi ku Allah tadi dikasih istri solehah. Ya. Fir'aun itu tidak soleh, sama Allah tuh dikasih istri yang soleh. Tuh gitu ya. Asiyah berarti wanita soleha, suami tidak soleh. Kalau kita berkeluarga jarang yang ideal. Makanya di Quran disebut pertama Fir'aun, itu kan tidak ideal. Ada seorang istri punya suami yang pinter. Fir'aun tuh pinter Bu, kaya, berkuasa, gak soleh gitu. Diuji gak soleh. Atau Nabi Nuh. Nabi Nuh itu soleh, namanya juga Nabi. Diuji dengan istri yang tidak soleh. Kan kita lagi bicara tentang hantarkan keluarga ke surga. Ya, tadi sudah saya katakan, emang sebenarnya kita bisa bertemu lagi di surga. Dengan ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, suami, istri. Bisa bertemu lagi. Ayatnya tadi Ar-Ra'd ayat 23. Nah, tapi 23, 24 ya. Tapi memang keluarga itu kadang tidak ideal. Dan itu justru ujiannya di situ. Asia diberi suami yang tidak soleh. Nabi Nuh diberi istri yang tidak soleh. Terus ada lagi ya yang dua-duanya tidak soleh ini. Siapa? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Di ujung itu ada kata wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ini mah kompak. Abu Lahabnya tidak soleh, istrinya juga tidak soleh.
Nah, yang ideal ada juga di Quran yaitu Imron. Di Quran ada surat saking Imron itu soleh dan bukan hanya Imronnya tapi seluruh keluarganya sampai diabadikan menjadi nama surat nomor 3 Ali Imron. Ali itu artinya Pak keluarga, Ali Imron artinya keluarga Imron. Kenapa? Imronnya soleh. Imron ini luar biasa. Suaminya soleh. Ya, istrinya soleh. Sama Allah diberi anak namanya Maryam, solehah. Maryam ini dititipkan kepada Nabi Zakaria untuk dididik. Nah ini cikal bakal pesantren itu keluarga Imron. Jadi gini ceritanya Bu. Imron itu sebut sajalah semacam orang bangsawannya gitu loh. Karena di Quran itu ada lagi juga Luqman, ada surat Luqman. Nah Luqman itu tokoh yang mohon maaf dia itu tadinya seorang budak. Tapi kemudian dia merdeka dan dia jadi orang yang soleh. Jadi kalau saya gambarkan Luqman itu mewakili keluarga biasa. Keluarga status sosial yang rendah. Kalau Imron itu mewakili keluarga terhormat. Nah Imron ini sebut saja orang terhormat, bangsawan. Punya istri ya siapa? Bu Imron istrinya. Lalu punya anak namanya Maryam. Nah Maryam ini dititipkan kepada Nabi Zakaria untuk dididik, untuk dibina. Ya, anaknya Imron hamil. Siapa? Bari tidak diketahui suaminya, siapa yang menghamilinya. Itu masyarakat nunjuk-nunjuk Maryam. Maryam, kamu itu dari keluarga baik-baik, kamu itu dari keluarga bangsawan, orang terhormat, lalu kamu juga dititipkan ke Zakaria. Zakaria itu nabi yang tidak perlu diragukan kesolehannya. Kamu bikin malu keluargamu, kamu bikin malu gurumu. Karena Maryam ini hamil. Jadi kalau orang hamil karena ada suaminya jelas nikahnya justru ngasih ucapan selamat. Ini Maryam anak bangsawan dididik di rumahnya Zakaria ternyata hamil diusir ya. Jadi Maryam wanita yang boleh dikatakan ujiannya sangat berat sekali. Ya. Ujiannya sangat berat sekali. Sampai ketika malaikat memberitahu, Maryam kamu akan hamil. Kata Maryam, bagaimana saya hamil? Walam yamsasni basyarun. Padahal saya belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki pun. Bersentuhan saja belum, bagaimana saya hamil? Apa kata malaikat? Demikianlah Allah berkuasa. Gitu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin menggambarkan Imronnya soleh, istrinya juga soleh, Maryamnya segitu solehahnya ya, dan akhirnya Maryam melahirkan Isa. Bu, ini contoh keluarga yang soleh, ideal, suami, istri, anak, cucu. Sok yang hadir di sini yang sudah berkeluarga, renungkan kita termasuk yang mana? Fir'aun kah? Fir'aun kah? Nabi Nuh kah? Abu Lahab kah? Imron kah? Nah keluarga soleh itu bukan hanya Imron. Nabi Ibrahim juga keluarganya soleh, Nabi Muhammad juga soleh. Tapi saya kasih contoh Imron karena Imron itu bukan Nabi gitu maksud saya. Beliau bukan Nabi. Ya, kalau saya kasih contoh keluarga Ibrahim, apa kata Anda? Ya iyalah Ibrahim kan Nabi, orang-orang kan bukan Nabi. Gitu. Tapi kalau saya kasih contoh Imron, dia bukan Nabi. Gitu. Nah jadi Bu, Pak, memang di dalam Al-Quran ada pembicaraan bahwa kita bisa bareng dengan keluarga. Tapi memang pasangan hidup itu juga merupakan ujian. Jadi boleh jadi yang hadir di sini diuji oleh pasangannya. Diuji oleh anaknya. Ya kan? Ada yang bapaknya soleh, ibunya soleh. Balalager, anaknya teh. Gitulah susah ceritanya. Itu ujian oleh anak. Ya enggak? Ada yang suaminya soleh, istri nama, gitulah. Parah pisan. Ujian. Ya kan? Ada juga yang
Istri nama soleh pisan, suaminya ya begitulah, ujian. Nah gitu loh Bu. Tapi seperti apapun keluarga kita harus menjadikan itu lahan ibadah untuk sampai pada surga Allah. Maukah rumah kita menjadi pintu surga kita? Kalau rumah kita ingin menjadi pintu surga kita, ada 4-5 pilar yang harus kita bangun. Ada berapa? 5 pilar agar rumah tangga menjadi pintu surga. 5 pilar. 1, kekuatan agama. Apa Bu? Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, pada satu keluarga, Allah tumbuhkan semangat beragama. Jadi gini, kalau kita ingin menjadikan rumah kita sebagai pintu surga, kita ayunkan keluarga itu ke surga, maka yang pertama memang harus ada kekuatan agama. Menurut hadis Nabi, kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah tumbuhkan semangat beragama. Nah, makanya semangat beragama ini bukan hanya dimiliki oleh per individu. Karena kadang-kadang gini, ada yang istrinya rajin ke pengajian, rajin sholat, rajin ibadah, tapi enggak ngajak suaminya. Udah gitu suaminya juga tidak tertarik dengan rajinnya istri dalam ibadah. Nah jadi kalau kita ingin menjadikan rumah itu sebagai pintu surga, ya kunci atau pilar pertama itu kekuatan agama. Walau bagaimanapun kekuatan agama. Ya, saya seringkali berulang mengatakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi itu bukan ayat tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, bukan. Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau baca itu kan berarti kita kudu mempelajari ajaran-ajaran agama kita. Dikuatkan lagi dengan surat Muhammad ayat 19. Surat apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Pelajarilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Kita disuruh untuk belajar. Ibu, kalau ibu rajin ke pengajian, ibu sedang membuka pintu keluarga dengan surga. Ibu sedang menggunakan keluarga sebagai pintu surga. Berarti si ilmu agama itu diterapkan. Kalau misalnya ibu dengar dari penceramah, kudu nyuruh anak sholat itu dengan sabar. Wa'mur ahlaka bis sholat wastobir. Perintah keluargamu sholat dan sabar. Berarti ibu, bapak ketika nyuruh sholat ke anak teh, kalau kita berpegang teguh pada kekuatan agama, kudu sabar. Udah sholat belum? Belum mah. Sholat nak, biar bareng sama para nabi sholat. Sok anak mamah pinter sholat. Bentar atuh mah, sayang jangan bentar-bentar sholat. Nah itu pakai kekuatan agama. Ibu sabar, wastobir, sabar. Yang namanya sabar itu energi yang membuat kita tidak emosi, tidak marah-marah. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, baru keluarga itu sebagai pintu surga ketika agama yang kita pelajari diamalkan. Kalau Quran mengatakan suruh keluargamu sholat dengan sabar, jadi bu, energi sabarnya kudu kuat. Ayah udah sholat belum? Belum mah. Oh, kalau ayah belum sholat, mamah mau makmum lah. Ayah mamah mah kalau makmum sama ayah suka lebih khusyuk. Santun tidak? Itu kekuatan agama. Satu kekuatan agama. Surat Muhammad ayat 19, surat Al-Alaq 1-5 dan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Yang kedua, kekuatan cinta. Nah, jadi satu kekuatan agama. Kalau rumah kita ini ingin menjadi pintu surga, satu agama diperkuat. Yang kedua, kekuatan cinta. Ada ayat tentang keluarga yang selalu ditulis di surat undangan. Surat Ar-Rum ayat
21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ kan ada Allah tumbuhkan padamu mawaddah warahmah, cinta kasih. Jadi rumah yang akan membawa ke surga itu yang di dalamnya ada cinta. Menurut surat di mana? Di Quran. Cinta adalah samudra yang kedalamannya tak pernah terukur. Apapun yang Anda katakan tentang cinta itu hanya kulitnya saja. Karena intisari cinta adalah misteri yang tak akan pernah Anda buka. Cinta itu energi, tapi dalam waktu yang bersamaan cinta itu adalah misteri. Jadi cinta itu samudra yang kedalamannya tak pernah terukur. Sedalam-dalamnya samudra bisa dilihat pakai satelit. Tapi cinta seseorang gak bisa diukur. Walaupun mungkin ada di dadanya, tapi tak terukur. Sementara lautan sedalam apapun kelihatan oleh satelit kedalamannya segimana. Jadi cinta itu samudra yang kedalamannya tak pernah terukur. Apapun yang Anda katakan tentang cinta itu hanya kulitnya saja. Anda boleh menyebut cinta, cinta itu pengorbanan, cinta itu menerima adanya, apa adanya. Cinta itu buta, cinta itu nista, cinta itu mulia, terserah Anda ngomong apa. Itu hanya kulitnya saja. Karena intisari cinta adalah misteri. Saya dan Anda tidak mungkin datang ke sini, Bapak nggak mungkin kalau kita tidak punya cinta terhadap agama. Dan yang membuat ibu bapak datang ke sini, saya ke sini teh, kita mencintai agama. Agama itu kudu dipelajari. Nah, ekspresi cinta kepada agama, kita mau berkorban, belajar. Kenapa Anda bisa bangun jam 3, padahal jam 11 Anda baru tidur? Dan Anda begitu bangun, mata Anda segar karena Anda mencintai agama, gitu loh. Ya nggak sih? Nah, jadi cinta itu energi. Makanya cinta bisa membuat yang rumit jadi sederhana, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Let love be your energy. Gitu. Ya. Kenapa Nabi mengatakan bahwa idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah tumbuhkan cinta. Sebab apa? Dengan cinta itulah kita siap menerima beban yang berat dalam keluarga. Kenapa Nabi Nuh bisa bareng dengan istrinya sampai akhir hayat, walaupun istrinya akhirnya diazab oleh Allah? Karena Nabi Nuh mencintai, ya udah, aku terima istriku kayak begini. Gitu. Kenapa Asia tetap bertahan dengan Fir'aun, padahal Fir'aun itu segitu zolimnya? Apa kata Asia? Ya udah, saya terima, saya mencintai dia, saya mengajak dia pada kebaikan. Kalau dia tidak mau, ya. Tapi tetap aku mencintai dia, gitu. Dengar ya, cinta itu energi. Saya yakini semua ibu-ibu di sini ketika anaknya sakit pernah begadang. Kok Anda dua malam begadang, kok kuat ya? Karena ada cinta terhadap anak. Kalau nggak ada cinta mah nggak bisa. Ya, saya lihat yang berhaji melempar jumroh, jalan melempar jumroh. Bu Leo jalan kaki 5 kilo melempar jumroh. Kenapa kuat? Ada cinta di situ. Ya, orang udah sepuh sampai saya shoot di video. Anda follow gerak Instagram saya. Oh ada. Awas mentu. Nah. Jadi cek Anda teh. Nah, jadi ngancam. Tapi Bu, saya terharu lihat ketika sa'i. Nah, ibu itu udah bungkuk gini, dipegang kayaknya entah incunya, entah gini aja. Bu, kenapa dia punya kekuatan jalan dari sofa ke marwah 7 balikan, kurang lebih 4 kilo. Kuat dia, karena ada cinta. Jadi cinta itu bisa jadi energi, bisa mengubah yang rumit jadi sederhana, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Begitu. Makanya kalau rumah tangga ingin sampai ke surga, emang harus ada cinta. Cinta itu apa? Ya kita mau berkorban. Kita mau bersabar menerima kenyataan. Ya bagaimana? Allah sudah menakdirkan itu jadi istri kita, itu jadi suami kita. Bu, Anda menikah dengan siapa? Bapak nikah dengan siapa? Itu ada garis takdirnya. Kalau Allah sudah memberikan garis takdir, Anda kudu menikah dengan ini, jadi Bu.
Mata kata Nabi, kalau kau mencintai sesuatu jangan terlalu cinta. Boleh jadi apa yang kau cinta berubah menjadi sesuatu yang kau benci. Kalau kau benci sesuatu, jangan terlalu benci. Boleh jadi apa yang kau benci menjadi sesuatu yang kau cinta. Nah, 3, ada kekuatan kata-kata. Omongan. Ternyata rumah yang soleh itu butuh omongan. Karena omongan itu pupuk. Kekuatan kata-kata. 1, kekuatan agama. Surat apa? Muhammad 19. 2, kekuatan cinta. Yang ketiga, kekuatan An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9, kekuatan kata-kata. Ya. Apa yang dimaksud kekuatan kata-kata, Bu? Jadi rumah itu harus ada omongan-omongan yang sifatnya memotivasi, menghargai gitu loh. Contoh, AA, kamu ranking berapa nak? Ranking 1, alhamdulillah. Teteh ranking berapa nak? Ranking 2, alhamdulillah. Nah kalau ada kekuatan kata-kata, suami itu coba lirik istri. Mama, makasih ya, anak-anak rankingnya bagus, yakin karena perjuangan mama. AA, teteh hebat. Kamu sudah hebat, mama lebih hebat lagi. Enak enggak? Itu kekuatan kata-kata. Apalagi kalau bapak ngomong gini, mah makasih ya. Tuh di garasi ayah mobil baru ke mama. Mimpi kali, kan. Ya. Nah maksud saya minimal itu Pak, kak istri ada kekuatan kata-kata. Minimal menghargai gitu. Istri nyiapin sarapan, bapak udah makan teh, pas mau pergi, mah aku pergi, makasih ya sarapannya enak. Apalagi kalau didoakan, semoga jadi amal soleh untuk mama. Makasih mah. Apa Pak susahnya apa ngomong gitu. Jadi ternyata rumah itu akan membawa ke surga kalau ada kekuatan kata-kata. Menghargai, mendoakan, ya kan gitu. Anak mau sekolah, ibu. Anak mau sekolah, AA misalnya anak dianterin sama bapaknya naik motor, suntangan, AA anak mama yang pinter berdoa di sana ya, anak mama soleh, pasti di sana kamu jadi orang baik, ya. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadida. Sudah ditemukan Bu ayatnya? Sudah. An-Nisa ada. Hendaklah kalian merasa khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Takwalah kamu kepada Allah. Ujung dari ayat itu apa? Walyaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu bicara benar. Hendaklah kamu bicara benar. Berarti kudu ada kekuatan kata-kata. Omongan kita kudu benar. Nah benar itu ada 2 ibu bapak. Benar isinya, kontennya Pak. Benar caranya. Jadi kalau kita bicara kudu benar isinya. Kalau anak kita nanya, suami kita nanya, istri kita nanya, kita nggak tahu, terus terang saja. Aduh sayang, mama nggak bisa jawab pertanyaan kamu bagus banget. Gitu. Jawab ya. 1, kekuatan agama. 2, 3, 4, kekuatan doa. Doa. Bu, kalau doain keluarga mah bila perlu barengi dengan tetesan air mata. Ngedoain anak, kudu bari jeung nangis atau ngedoain anak. Ngedoain suami, ya teman mau nangis boleh nggak juga nggak apa-apa. Nah, ngedoain suami aku mah ibu mau nangis sok untuk gitu nanaon. Nah, ngedoain istri Pak, aku mah bapak tadi doakan gitu nanaon. Jadi maksud saya itu dalam keluar doa, makanya doa tentang keluarga itu banyaknya luar biasa, ya kan? Nah itu sebabnya Bu, kalau ibu punya Quran yang tadi saya kasih, punten Bu. Nah kelebihan dari Quran Mu'asir nih, Anda lihat halaman paling akhir. Ini kelebihannya.
Contoh, ini kelebihannya. Semua doa yang ada di Quran dikumpulkan di bagian akhir. Misalnya dikumpulkan doa tentang keluarga, Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin, atau doa Robbi Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, atau Robbana hablana min azwajina, atau Robbi ij'alni minas solihin. Semua ada di sini di bagian akhir. Jadi kelebihan Quran ini, ibu kalau cari-cari doa tidak perlu dalam 30 juz, itu kan susah nyarinya. Anda tinggal buka aja bagian terakhir. Ibu tinggal pilih yang ibu butuhkan apa. Doa keluarga, cari doa keluarga di kumpulan doa itu. Doa hidayah, cari doa hidayah di kumpulan doa itu. Ini salah satu kelebihan yang tadi diberikan oleh Percikan Iman Tour and Travel kepada Ibu Aun dan Ibu Nuh, ya kan gitu. Ya. Oke. Ya, ada kan Bu? Di belakangnya, ya kan gitu. Oke ya. Jadi rumah yang membawa ke surga itu ada kekuatan doa. Doa-doa yang ada di Quran, misalnya Al-Furqan ayat 74. Surat apa? Apa katanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa keluarga. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup dan anak yang jadi penyejuk hati kami. Penyejuk hati. Bu, tahu nggak, keluarga yang jadi penyejuk itu, ibu, pikiran ibu tidak lelah gitu. Saya kasih contoh. Anak ibu rankingnya biasa-biasa saja. Biasa rankingnya sesuai jumlah murid. Dia pernah masuk 10 besar, ternyata muridnya 10 orang. Ya. Tapi walaupun begitu, ibu nggak beban. Kenapa? Sholat udah nggak usah disuruh lagi. Anak teh SMA kelas 2 teh sholat teh udah, kalau hari Sabtu Minggu lagi di rumah ke masjid ya. Kemana? Ke masjid. Ya. Habis maghrib kok nggak langsung pulang? Ya, aku tadarus Quran aja di rumah juga cuma nonton. Aku baca Quran sampai apa? Sampai Isya. Nah, itu namanya anak yang qurrata a'yun. Walaupun mungkin prestasinya biasa-biasa wae, itu qurrata a'yun. Ya. Jadi keluarga yang membawa ke surga itu perlu dikondisikan. Ada kekuatan agama, ada kekuatan cinta, ada kekuatan kata-kata, ada kekuatan doa. Yang kelima, kekuatan syukur dan sabar. Nah, nyatu tuh, kekuatan syukur dan sabar. Kekuatan syukur dan sabar. Ada ungkapan yang mengatakan life is never flat. Apa Bu? Bukan flat. Bukan flat atuh saya. Never flat. Nah, hidup itu never flat. Dia tidak datar, naik turun, naik turun, naik. Ada saat istri bapak bikin ibu bapak bahagia ya, happy. Tapi ada saat rudet ningali istri teh. Nah, ada saat lihat suami teh asa menyenangkan, tapi ada saat bikin stres. Naik turun. Ada saat anak itu membanggakan, tapi ada saat mengkhawatirkan. Itu kan never flat kan. Ada saat sehat, ada saat sakit. Jadi ciri khas dari kehidupan itu menurut Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu pasti kami putar antar manusia. Ada saat di atas, ada saat di bawah, ada saat di atas. Nah, tugas kita begitu kehidupan di atas, mentoknya di syukur. Tapi begitu kehidupan itu turun, mentoknya di sabar. Nah, ini yang dijelaskan di surat Luqman ayat 12 dan surat Ali Imran ayat 200. Surat apa Bu? Ini yang dijelaskan di surat Luqman ayat 12. Coba dicek surat Luqman ayat 12 Bu. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Betul enggak ayat 12? Betul 12?
Walaqad ataina, betul ya? Coba surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Hikmah itu kebaikan yang sangat banyak. Anishkur lillah, agar kamu syukur kepada Allah. Wa may yashkur, siapa yang syukur maka kebaikan syukur itu untuk dirinya. Jadi Bu, Pak, kalau kita jadi orang yang syukur bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Kita selalu mensyukuri apa yang Allah kasih, itu untuk diri kita. Ya. Ibu, Bapak, ada beda antara ada istilah syukur, ada istilah qanaah. Kalau qanaah mah merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Apa Bu? Qanaah apa? Merasa cukup dengan apa yang ada di tangan kita, merasa cukup dengan apa yang ibu punya, itu namanya apa? Qanaah. Contoh, habis dari sini ibu ke mall gitulah. Sama suami kan ibu ke sini, kata suami teh, mah, da suami ibu mah bager, soleh, ya, beunghar, dermawan. Kan aya nu beunghar pedit. Nah, suami ibu mah beunghar, dermawan. Mama, lihat-lihat. Itu tas asa bagus begitu. Iya meni bagus gitu ayah. Sok mah bisa mau beli. Iya mah anggapnya Anda ngalamunnya. Ya, mah sok amah bisa mau beli. Kata ibu teh. Ibu seneng banget sama tas itu. Sok mah mau beli. Enggak ah. Hari si mama. Ayo udah papa bawa uang. Enggak ah. Mama waktu lebaran kan beli. Sampai sekarang udah belum dipakai pak. Tuk apalah beli lagi. Nu aya gitu ke anggo. Kan tas mamah teh aya 6-nya. Nu dipakai teh hiji we tidak 6-6-nya dipakai. Jadi gimana? Mau beli enggak? Enggak ah. Ari si mama, ayo beli. Enggak, makasih ayah, makasih. Itu apa namanya? Qanaah. Jadi orang qanaah mah merasa cukup apa yang Allah kasih. Jadi kalau bicara rezeki kudu qanaah. Tapi kalau menggunakan rezeki kudu syukur. Misal ibu punya toko, karyawannya 3 orang. Ibu berpikir kumahanya saya ingin ngontrak yang satu lagi biar punya karyawan 6 orang. Gimana ya supaya ruko yang di sana ku saya dibeli, supaya perusahaan saya makin maju, toko saya ada 3, karyawannya jadi 10 orang. Itu namanya apa? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah. Ternyata dalam rumah tangga mah syukur harus ada. Lamun ibu rajin nabung karena berpikir untuk biaya sekolah anak, Anda teh syukur. Ya, ibu mau beli HP tapi dipikir-pikir, HP ini juga masih bagus. Bahkan kadang salah menggunakan, ibu kan canggih teuing. Udah enggak. Ibu apa? Uang untuk beli HP ibu tabungkan. Uang untuk beli tas ibu tabungkan. Kata suami teh, mama meni rajin nabung. Ayah bentar lagi si teteh kuliah. Biaya kuliah teh gede ayah. Tah, berarti Anda apa? Syukur. Kan nabung. Kalau kamu syukur aku tambah. Tapi memang syukur dan qanaah itu bersebelahan. Anda tidak beli HP lagi karena merasa cukup dengan yang ada. Uang untuk beli HP Anda tabungkan, tah itu syukur. Jelas Bu? Jadi 1 ada kekuatan, 2 kekuatan, 3 kekuatan, 4 kekuatan, 5 kekuatan, syukur dan sabar. Nah kalau sabar mah tadi saya sudah bahas. Yang Quran mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Kamu masuk surga karena kamu sabar. Jadi dikuatkan juga dengan surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Hai orang yang beriman sabar. Wasobiru, kuatkan kesabaranmu. Warobitu, waspada dari putus asa. Bu, hati-hati loh. Kadang kita tuh suka ada bisikan putus asa. Suka ada bisikan putus asa. Ya enggak sih? Ada orang yang diberi sakit, sebulan sabar, 5 bulan sabar, udah 2 tahun teh, keluar kata-kata, teteh doakeun mamah pondok umur. Mamah teu kenging kitu, da neng mah ridho ngurus mama. Henteu bisi marane, capek ngurus mama.
doakeun we mamah pondok umur. Nah ini bisikan apa? Itu bisikan putus asa gitu ya. Nah ibu, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, syukur dan sabar. Bu kalau dicatat yang tadi teh asa gampang. Ya. Kekuatan agama, kekuatan, syukur dan sabar. Sok jalani. Makanya orang yang bisa menjalaninya juga disebut kata ahli surga itu salamun alaikum bima sobartu. Selamat Anda masuk surga karena kamu berarti kan itu butuh perjuangan ya. Ibu bapak itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Demikian jazakumullahu khairan katsira subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.